Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Ini masih di sesi koreksi cerpen hasil dari kelas penulisan cerpen Balai Bahasa Jawa Tengah. Kali ini saya akan mencoba mencermati karya Dila Aprilia Lestari atau biasa dipanggil dengan Dila, yang berjudul Cinta Pertama Lisa. 10 halaman, luar biasa ini. 10 halaman, luar biasa. Ini sudah masuk cerbung, cerita bersambung. Ya, Dila luar biasa. Dia mengisahkan tentang cinta pertama Lisa di kolam renang, masih SMP sudah jatuh cinta, bla bla dan sebagainya. Ada satu pertama, bukan yang satu. Pertama, di tulisan Dila kurang konsisten. Satu, di lembar halaman pertama ini nggak ada paragraf yang menjorok ke depan, lempeng aja ini. Kemudian di halaman kedua ada ini, nah menjorok ini menjorok. Begitu juga di halaman berikutnya, nah ada. Jadi tidak jaga konsistensi ya Dila. Kemudian ini joroknya satu aja ini di sini. Berarti ini satu paragraf, satu halaman lebih, ini satu paragraf. Ini kalau sudah nanti disunting jadi buku cerpen, ini sudah berhalaman. Ada berapa? 2 sampai 3 halaman ini kalau nggak salah. 2 halaman lah minimal. Cetak miring semua. Satu, itu tadi konsistensi tentang paragrafing. Yang kedua adalah dialog. Ini saya belum ngomong tentang diksi. Dialog yang dituliskan Dila di sini, saya juga bingung dialognya yang mana. Coba, pokoknya yang tanda kutip saya anggap dialog gitu ya. Sebenarnya aku tuh nggak suka berenang, tapi mau bagaimana lagi, demi nilai olahraga bagus aku harus belajar renang. Nanti kalian berdua yang ngajariku sampai bisa, ucap Lisa kepada 2 sahabatnya dengan rasa penuh semangat. Siap deh, kami akan ngajari kamu sampai bisa. Tenang aja, aku kan atlet renang yang profesional. Dulu waktu Pak Presiden Jokowi masih kecil, belum bisa berenang, dia minta kepada aku untuk ngajarinya. Dengan hati yang baik, aku putuskan untuk mengajarinya. Ucap Niwa yang memang memiliki jiwa humoris. Harus saya ulang lagi bahwa kutipan dialog itu di enter ya, di baris di bawahnya. Kemudian ini ucap Niwa yang memang memiliki jiwa humoris. Kenapa harus di dalam tandaan ya? Kurung buka kurung tutup. Nih. Mana tadi? Nah ini kurung buka kurung tutup. Keterangan tentang statement atau pernyataan tidak harus di dalam kurung. Kalau di naskah drama namanya kramagung ya. Kramagung itu penjelasan, misalkan Ibu (2) dalam kurung batuk-batuk. Bagaimana kabarmu, Dok? Lama tidak datang ke sini. Nah, batuk-batuk itu namanya kramagung dalam kurung keterangan kondisi ibu atau bapak atau siapa tokoh yang di situ. Jadi cerpen tidak. Cerpen itu kan ini semuanya begitu. Dari satu halaman ini ternyata dialog, narasi, nyambung menyambung. Jadi pembaca nanti bingung. Saya yakin ya mungkin saya yang kurang cermat barangkali, sehingga harus bingung. Tapi saya yakin juga pembaca yang lain nanti juga akan bingung ketika membaca ini. Satu halaman. Berikutnya, halaman berikutnya juga sama deh kayaknya. Nah ini ucap Lisa yang masih dalam kondisi lemas, ini ya masih dalam kurung.
Nyambung, masih nyambung. Ini aja 10 halaman. Ini kalau di enter bisa 12 halaman. Karena dialognya banyak dan nyambung terus di satu kalimat. Sorry ya, Dila tolong diperbaiki. Ini soal teknis dulu, teknis penulisan. Kemudian tanda baca juga setelah kutip koma, setelah tanda kutip koma baru kata siapa. Lisa, tunggu aku, I'm coming. Teriak suara Niwa yang penuh rasa kekhawatiran. Teriak suara. Nah, ini yang saya katakan kata-kata yang mubadir. Teriak itu pasti bersuara, kan? Teriak suara, teriak Niwa itu cukup sebenarnya. Atau suara Niwa yang penuh kekhawatiran. Kekhawatiran itu sudah rasa, jadi tidak perlu ada kata rasa. Teriak suara Niwa yang penuh rasa kekhawatiran. Teriak Niwa penuh kekhawatiran. Cukup simpel, padat, bermakna. Teriak Niwa penuh kekhawatiran. Itu luar biasa, sudah kuat dan sudah jelas. Gitu Mbak Dila. Dan itu tadi yang teknis. Kemudian runtutannya lumayan, tapi perlu di softkan lagi alurnya. Nah, ini ada yang cetak tebal, ada yang tolong dicermati lagi ya. Ada yang cetak sudah miring, cetak tebal. Cetak miring dalam penulisan itu ketika bahasa-bahasa istilah, bahasa asing, kemudian bahasa Jawa yang tidak bahasa-bahasa konsumtif, istilah-istilah itu baru cetak miring. Tapi kalau ini cetak miring semua, tuh nanti bagaimana membedain antara ini bahasa yang tidak konsumtif, bahasa yang konsumtif, bedain. Jadi yang cetak miring adalah istilah, kemudian bahasa Jawa, bahasa yang jarang atau yang tidak dikenali banyak orang, yang tidak populer maksudnya. Itu nanti itu baru cetak miring bahwa ini adalah bahasa khusus, misalkan istilah-istilah apa misalkan. Gitu. Sekarang ngomong soal diksi. Kemarin sudah dijelasin di materi bahwa diksi adalah bla bla dan sebagainya. Kalimat pertama, seorang anak perempuan yang bernama Lisa seorang anak perempuan yang bernama Lisa yang duduk di kelas 7A SMP 5 Demak. Kenapa harus detail seperti itu, harus SMP 5 Demak? Oh, jangan ya. Seorang anak perempuan yang bernama Lisa, yang lagi di sini. Jadi cukup sebenarnya Lisa adalah gadis yang duduk di kelas 7 SMP. Nah, ia adalah gadis yang tomboy, rajin, cantik, baik, pandai, ramah, serta pandai berkawan. Di sini dan Lisa juga pandai berkawan, mubadir, buang-buang energi ya. Hingga di SMP dia memiliki banyak teman hingga pada suatu hari libur sekolah Lisa. Pada suatu hari libur, ini juga tolong ya direvisi lagi, dipadatkan kalimatnya, penggunaan kata-katanya yang tepat. Hingga pada suatu hari libur sekolah, Lisa pergi bersama dua sahabatnya yang bernama Niwa dan Mika ke sebuah tempat kolam renang. Ke kolam renang gitu aja ya, padat, simple. Cantik, pandai, ramah, serta supel, lah gitu loh. Pandai berkawan itu kan supel. Terbukti dia memiliki banyak teman. Hingga suatu hari, ini juga sumbang. Ini
panjang ini kalau mencermati cerpennya siapa Dila ini, harus satu persatu panjang. Jadi tolong biar nggak kepanjangan untuk koreksinya. Nanti Dila dari halaman pertama ini saja sudah bisa dicermati bahwa penggunaan kata penyusunan kalimat tolong direvisi sebaik mungkin, serapi mungkin, dan sepadat mungkin, sehingga pembaca itu tidak boring dengan kata-kata yang terulang-ulang itu saja, kata yang mubadir. Ya loh, kata yang mubadir itu membuat pembaca boring, jenuh, bosen gitu. Ya sekali, hingga pada suatu hari libur sekolah, Lisa pergi bersama dua sahabatnya. Terbukti SMP memiliki banyak teman. Nah, hingga suatu hari libur. Pada suatu hari libur. Ya diatur saja nanti ya, Dila ya. Sebentar. Meskipun bagus dari sisi materi, pilihan materi yang diangkat dari karya, kalau teknis penulisannya kurang menarik, sayang nanti materi yang bagus itu menjadi hilang, kalah dengan kelemahan-kelemahan di teknis penulisan. Sayang sekali nanti ya, sayang sekali bener loh, iman kasihan pembaca, kasihan penulis. Ini kemudian ada lagi beberapa. Nah, nanti dicermati lagi, Dila, lebih dibaca lagi, maksudnya dibaca lagi, kemudian dipadatkan, dikoreksi. Pokoknya jangan sampai, kalau kemarin sudah saya sampaikan, jangan buru-buru diterbitkan, tapi tolong dibaca ulang. Setelah refresh, baca ulang, dikoreksi. Nah, ini di halaman 2. Sampainya di tempat itu, Mika bertanya pada Lisa, "Sa, bagaimana kamu bisa jatuh ke dalam kolam renang?" Ke dalam kolam renang dalam itu. Sesampainya di tempat itu, Mika bertanya pada Sesampainya di tempat itu, Mika bertanya. Padahal Mika tadi berangkat bareng ya. Lisa berangkat dengan dua sahabatnya, Mika dan Niwa. Ini yang lucu. Sebentar. Aduh, saya chaos ini. Ucapnya sambil sengisan. Udah lawaknya dong, Niwa kapan berangkat ya. Setelah ganti baju, Lisa tanpa sengaja setelah ganti baju, Lisa tanpa sengaja iya ini siapa? Setelah ganti baju, Lisa tanpa sengaja terpeleset. Iya ini iya Lisa kan, otomatis. Setelah ganti baju tanpa sengaja, Lisa terpeleset jatuh ke dalam kolam renang yang memiliki kedalaman cukup tinggi. Kedalaman yang cukup tinggi. Dila, perhatiin ya. Sekali lagi. Mana tadi? Setelah ganti baju, Lisa tanpa sengaja terpeleset jatuh ke dalam kolam renang yang memiliki kedalaman cukup tinggi. Setelah ganti baju, tanpa sengaja Lisa terpeleset dan jatuh ke dalam kolam renang. Nah,
Kondisi Lisa hampir tenggelam karena kolam renang tersebut memiliki kedalaman yang cukup. Misalkan seperti itu. Apalagi dia belum bisa berenang. Seketika ia berteriak dan melambaikan tangan meminta pertolongan. Tolong. Dua sahabatnya melihat kondisi Lisa hampir tenggelam cepat mengambil Lisa. Ya. Lisa, tunggu aku, I'm coming, teriak Niwa yang penuh rasa kekhawatiran tadi. Ya sudah ya. Mika juga khawatir terhadap kondisi Lisa. Nah, Mika juga khawatir terhadap kondisi Lisa. Artinya Mika berada di situ. Mika berada di situ bareng-bareng kan berangkatnya. Ya. Karena mendengar Lisa, namun karena mendengar ucapan Niwa yang membuatnya tertawa geli. Mika juga khawatir terhadap kondisi Lisa, namun karena mendengar ucapan Niwa yang membuatnya tertawa geli sambil berlari menuju ke arah Lisa, hingga pada akhirnya ada seorang anak lelaki yang kondisinya berada dekat dia dengan sigap dan cepat menolongnya. Cukup menolongnya, nggak usah kata Lisa lagi. Mubadir ini. Anak lelaki tersebut bukanlah seorang penjaga kolam renang, melainkan anak laki-laki yang satu sekolah dengan Lisa. Tanpa menunggu waktu lama, akhirnya Lisa berhasil diselamatkan oleh laki-laki tersebut. Terima kasih ya sudah menolongku. Ini juga dilanjut terus. Tadi sudah saya bahas ya yang tentang kutipan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi bila kamu tidak datang menyelamatkanku. Aduh, ini lebih klise. Anak laki-laki tersebut membalas ucapan terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu anak laki-laki, jangan nggak anak laki-laki lah, laki-laki tersebut gitu aja, itu pergi meninggalkan Lisa dan dua sahabatnya datang mengambil. Lalu anak laki-laki itu pergi meninggalkan Lisa dan dua sahabatnya datang menghampiri Lisa. Aduh. Lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Lisa. Barulah datang dua sahabatnya. Kan gitu sebenarnya. Atau lalu datanglah dua sahabatnya. Kamu gak apa-apa kan, Sa? Tadinya aku sudah berlarian dengan cepat seperti atlet lari internasional, tapi aku kalah dengan anak laki-laki itu, ucap Niwa dalam kurung lagi. Ya gak apa-apa, cuma aku agak lemes dan menggigil tubuhku, ucap Lisa. Ya, kita bantu Lisa untuk berjalan ke tempat kita tadi, ucap Mika. Udah, kita bantu Lisa untuk berjalan ke tempatnya. Lalu kedua sahabatnya merangkul Lisa untuk ke tempat di mana barang-barang mereka berada waktu tadi. Sesampainya di tempat itu, Mika bertanya kepada Lisa, bagaimana kamu bisa jatuh ke dalam kolam renang dalam itu? Cukup bertanya saja. Sesampainya di tempat yang dituju, Mika dan Niwa mencoba untuk apa-apa dan sebagainya. Gak usah disebutin. Mika bertanya kepada Lisa, gak usah. Jadi mereka mencoba untuk menenangkan Lisa dengan caranya begini. Sa, bagaimana kamu bisa jatuh ke kolam renang? Tanya Mika. Nah, cukup seperti itu. Itu sudah bukti bahwa Mika bertanya. Aku tadi terpleset karena aku lewat di tepian kolam renang yang dalam itu. Mungkin ini juga salahku karena terlalu ceroboh dan tidak berhati-hati. Oh gitu, ya udah. Sekarang yang penting kamu selamat dan enggak terjadi apa-apa denganmu. Aduh, jadi koreksi lagi ya nanti. Jadi penggunaan kata-katanya, kalimatnya yang bagus. Sa, yang nolong kamu kayaknya dia satu sekolah sama kita deh, ucap Niwa. Kayaknya iya sih. Langsung disambung ya. Jadi saya agak blank. Maka untuk Dila, cerpen ini full harus direvisi, mulai dari pemadatan kalimat, pemilihan kata atau diksi, sampai pada teknis penulisan, karakter, dan pengaluran. Ini perlu revisi total. Mohon maaf, bukan berarti apa-apa, ini belajar ya, kita sama saja juga belajar, kalian juga belajar, yuk kita sama-sama belajar. Tapi kalau ini memang perlu, menurut saya
perlu direvisi total, karena mulai dari teknis sampai pemilihan kata atau diksinya masih sangat permukaan banget. Dikaji lagi, diperdalam lagi, dipadatkan lagi biar menarik. Oke, kira-kira itu. Dila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.